Ya. Karena kita tahu ini akan dicicil, Nasdem itu akan dipreteli pelan-pelan tuh. Mulai dari ban serepnya, lalu velgnya, lalu akhirnya mesinnya diangkat. Itu kan itu dasarnya tuh. Pengamat politik Roky Gerung menilai kasus korupsi yang menjerat mantan Syahrul Yassin Limpo yang juga kader Nasdem berkaitan dengan Nasdem yang memilih mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Roky Gerung menilai situasi saat ini memperlihatkan perkubuan dalam politik, di mana menurutnya pemerintah Jokowi ingin membersihkan Nasdem dari kabinet sebagai upaya untuk menghalangi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Roky Gerung dalam channel YouTube Roky Gerung Official pada Kamis 5 Oktober 2023. Ya, dan saya kira ini kan kemudian kaitannya tentu saja yang saya sebut tadi, kembalinya Syahrul Yassin Limpo dari luar negeri setelah dikabarkan sempat hilang, dan kemudian statement dari Mahfud MD yang menyatakan bahwa dia sudah menyelamat bahwa Syahrul ini sudah jadi tersangka. Jadi artinya sebenarnya ini menteri dari Nasdem ini ya habis sebenarnya di kabinet. Apalagi kemudian kemarin sempat muncul kabar bahwa sebenarnya Pak SBY itu ditawari Menpora atau Menteri Lingkungan Hidup. Nah, Menteri Lingkungan Hidup ini kan dipegang oleh Siti Nurbaya Bakar, politisi Nasdem juga. Saya kira ini mungkin jadi momentum itu juga ya, Bung Rocky ya, semakin tegasnya gitu perkubuan politik sekarang, segitiga antara ada Pak SBY dengan Jokowi dan Ibu Mega. Ya itu istilah bagus itu, semakin tegasnya perkubuan itu, apa namanya, batas kimianya nggak mungkin lagi di mix itu, artinya udah ini air yang sana minyak, kira-kira begitu kan. The chemistry doesn't mix anymore gitu. Jadi poin kita selalu kita menginginkan sebetulnya pembatasan itu supaya jelas lah mana yang mau beroposisi, mana yang meneruskan, walaupun di ujungnya akan kabur. Tapi di hari-hari ini yang konyol adalah pembatasan atau ketegasan batas itu ditentukan oleh tersingkirnya Nasdem dari kabinet kan. Jadi saya ingin memang kenapa Nasdem nggak lebih awal untuk preemptif kan? Oke, kami mundur semuanya. Dari awal kan FNN usulin itu, karena kita tahu ini akan dicicil, Nasdem itu akan dipreteli pelan-pelan tuh. Mulai dari ban serepnya, lalu velgnya, lalu akhirnya mesinnya diangkat. Itu kan itu dasarnya tuh. Jadi sebetulnya kekuasaan tidak menginginkan ada yang benjol di dalam pemerintah atau lonjong dalam pemerintahan Jokowi, mesti bulat tuh. Dan Nasdem tetap kirim sinyal memilih Anies, walaupun kemudian ya separuh bersiksa milih Caimin supaya legitimasi secara kultural kuat dan juga bisa memberi sinyal bahwa unsur-unsur istana masih bisa diakomodir oleh Surya Paloh melalui politik Caimin. Tapi bagi Jokowi itu bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah Anies, bukan Caimin. Jadi kita mau lihat sebetulnya upaya untuk menggeser dan menggusur Nasdem itu bagian dari upaya untuk menghalangi Anies. Dan tetap ada upaya untuk menghalangi Anies. Itu buruknya di situ tuh. Dan tentu Demokrat akan sangat gembira secara politis kalau Anies tergusur. Dan apalagi kalau dengan terhalangnya Anies, dan potensi itu masih bisa terjadi, dengan terhalangnya Anies dan Caimin, dimungkinkan SBY dan Demokrat itu mengambil alih portofolio strategis, kena tinggal 1 tahun. Jadi tetap yang saya mau terangkan adalah oportunisme itu mendahului ideologi, ya. Itu intinya loh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.